Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tugas resum ideologi Muhammadiyah dalam format EPT ini dapat selesai di hari ini. Mata kuliah Pemikiran dan Ideologi Muhammadiyah Reguler A, dosen Dr. Andes Hasan Asyari, Ulama'i, MAG, dan Bapak Agus Miswanto, MA. Nama saya Billy Eka Wardana. Nomor identitas mahasiswa adalah 20.0406.0005. Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Agama Islam, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan visi UMM Magelang adalah menjadi universitas unggul dan islami. Makna unggul dalam visi universitas dimanifestasikan dalam keunggulan atau kekhususan setiap program studi. Pendahuluan kajian tentang seni dan budaya dalam Perspektif Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia bertujuan untuk lebih memberikan keyakinan dan ketenangan bagi pendidik dan pelaku seni untuk dapat menjadikan kemampuan dan keahliannya sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar, serta memberikan motivasi untuk lebih kreatif dalam berkarya dan adaptif dengan perubahan zaman yang serba cepat, berubah mendadak, dan tidak bersahabat dengan yang lambat, dengan tetap menjadikan nilai moral dan agama sebagai dasar dalam kesenian dan berbudaya. Kajian Perspektif Muhammadiyah dalam seni dan budaya dilandaskan pada konsensus bersama yang berlaku umum, sebagaimana tertuang dalam hasil putusan Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta berupa Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM. Metode penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu salah satu cara kerja penelitian yang bersifat melukiskan, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang diteliti, memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Hasil dan pembahasan. Pengertian seni dan budaya. Menurut Muhammadiyah, kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman keindahannya. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa yang terjadi dan terbenang di alam. Alam adalah ciptaan Allah, sementara kesenian adalah upaya manusia untuk mengungkapkan apa yang dialaminya dan dihayatinya dalam kehidupan. Dalam kurung PP Muhammadiyah 2014-84. Oleh karena itu, pengertian kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia yang bersifat dinamis, bukan yang statis, bukan lagi kata benda tetapi kata kerja. Sedangkan yang bersifat benda atau materi adalah hasil kebudayaan. PP Muhammadiyah 2014-80-81. Pengertian seni dan budaya Islam. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang Islam. Hidup
dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan, menurut Shihab 1996.2/398. Adapun kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat dibagi menjadi 3. A. Kebudayaan yang diakui syariat. B. Kebudayaan pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya. C. Kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. 3. Jenis dan bentuk seni budaya. A. Seni lukis, patung, dan pahat. B. Seni suara. C. Seni sastra. D. Seni pertunjukan. 4. Perkembangan seni pada masa dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya, Harimurti menyatakan bahwa dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang telah mencapai puncak kejayaan. Salah satunya adalah kemajuan di bidang seni, yang dapat dilihat dari syair-syair, seni musik, arsitektur, dan kaligrafi. Arsitektur yang menonjol yang dilihat pada istana dan masjid, contohnya Masjid Agung Semarang dan Istana Ibnu Tulun. Khalifah kala itu sangat perhatian terhadap seni musik. Beberapa alat musik modern ternyata berasal dari masa dinasti Abbasiyah seperti aboka, gitar, kecapi, oud, horn, gong, instrumen musik, keyboard, gesek, timpani, naker, serta nakareh, alat musik timpani, atau tambur atau genderang. Solmisasi yang dipelajari para ahli musik sekarang ternyata dicetuskan oleh Ishaq al-Mausili yang merupakan orang Abbasiyah. Dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah, kesenian merupakan salah satu subsistem hasil kebudayaan yang sangat penting sebagai salah satu ekspresi kebudayaan. Gejala dan kenyataan dalam kehidupan manusia bahwa manusia itu membutuhkan serta mengembangkan kesenian tidak dapat diabaikan, sebab kesenian merupakan bagian kodrati atau fitrah manusia itu tersendiri sebagai perwujudan nilai keindahan manusia pada PP Muhammadiyah 2014-82/83 dan dapat dilihat pada surat keputusan pimpinan Muhammadiyah Pusat nomor 113-I-0-B-2014 tentang tanzid keputusan musyawarah nasional atau Munas Tarzih dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM yang merupakan hasil keputusan Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Seni budaya menurut pandangan Muhammadiyah. Sedangkan dalam kesimpulan tentang pedoman seni dan budaya Islam yang tertuang dalam lampiran surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 138-I-0-B-2014 tentang tanzid keputusan musyawarah nasional atau Munas Tarzih. Kesenian merupakan ekspresi jiwa manusia yang mengandung dan mengungkapkan kesenian. Oleh karena
ilatnya yaitu patung untuk disembah tidak ada, maka hukum dan larangan juga tidak ada. PP Muhammadiyah 2014,108. Dalam Islam, seni tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip pemikiran tauhid, melainkan sebagai manifestasi dari kesadaran tauhid itu sendiri. Akhlak Allah yang maha baik, maha besar, maha benar, dan maha indah harus dimanifestasikan dalam segenap aspek kehidupan. Akhlak Allah yang maha baik menjadi tujuan dan kehendak dalam moral. Akhlaknya Allah maha benar menjadi cita-cita akhlak budi, dan akhlak Allah maha indah menjadi dambaan rasa. Dambaan rasa inilah yang diwujudkan dalam ekspresi kesenian dan kebudayaan. PP Muhammadiyah 2014,145. Norma. Beberapa norma yang harus dipegang dalam kesenian menurut Islam yaitu dilarang melukis lukisan yang bersifat pornografi serta lukisan yang tidak bermanfaat. Yang ke B, dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa, kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan. C, dilarang menyanyikan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang tidak sopan atau cabul. D, dilarang memainkan musik yang merangsang kepada gerakan-gerakan sensual. E, dilarang berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan atas nama tarian. F, dilarang menampilkan drama dan film melukiskan kekerasan, kebencian, dan kekejaman. G, dilarang memainkan pakaian yang memamerkan aurat. Dalam buku Ghazalba 1978.2.300. Kesimpulannya yang dapat diambil dalam resume ini adalah yaitu seni dalam perspektif Muhammadiyah hukumnya adalah boleh, bahkan dapat menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Kalau dalam kerangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan hal tersebut menjadi pelengkap dari kewajiban, Muhammadiyah memandang bahwa seni dan budaya harus dijadikan sarana yang efektif dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di masa ini, di mana keterbukaan informasi, kecanggihan teknologi, serta kuatnya pengaruh hasil seni dan budaya telah mendorong ke arah yang era ketika teraturan atau disruption era. Seni dan budaya menyentuh cipta, karsa, dan rasa manusia akan menjadi sarana efektif dalam penyelesaian masalah atau problem solving. Adapun norma dan nilai yang harus dipegang teguh dalam menjalankan aktivitas seni dan budaya, tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan atau fasad, bahaya atau darar, kedurhakaan atau isyan, dan menjauhkan diri dari Allah atau bait anillah. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.